konsep di mana apa yang terjadi di higher time frame itu berulang di lower time frame juga. Kayak contoh, misalkan ada MMXM di higher time frame, nanti di dalamnya juga ada MMXM gitu. Oke, mungkin sekarang belum paham gitu ya, cuma nggak apa-apa. Kita lanjut. Perlu diketahui, ini gua nggak tahu ya, kalian jujur aja kalau kalian belajar MMXM, menurut gue itu paling simple dan itu enak gitu buat trade-nya. Pemahamannya tuh simple sih, market maker models. Jadi kayak CRT itu simple. Nah, MMXM juga menurut gue simple gitu. Dibanding kalian pusing belajar quarterly theory atau daily profile atau apalah itu ya. Kalau CRT kan simple banget sih sebenarnya ya. Sama kita mainnya key level juga. Nah, MMXM juga sama. Jadi CRT sama MMXM ini kuncinya tuh sama sebenarnya. Di smart money reversalnya. Kuncinya tuh itu smart money reversal. Cuma kelebihan dari MMXM ini yaitu ada fraktalnya dia. Biasanya kalau CRT dia nggak mempelajari fraktal modelnya. Oke, MMXM ini apa? Oke, market maker models mengacu kepada algoritma yang terjadi di market ya. Kalian perlu pahamin bahwasannya market ini ada algoritmanya, itu udah gua tekankan dari pertama kali gitu ya. Jadi kalau kalian mikirnya kayak market ini bergerak berdasarkan support and resistance, saya nggak bisa bilang apa-apa ya. Cuma yang kita ketahui bahwasannya memang aslinya sudah ada algoritmanya. Nah, dengan memahami market maker model, fungsinya apa gitu ya? Gunain market maker model. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengetahui atau menambah conviction buat menunjukkan biasnya atau arah tren yang sedang berlangsung. Yang ketiga, market maker models akan selalu terulang di market ya. Jadi sama halnya kayak XAMD. Kalau XAMD atau quarterly theory itu adalah pergerakan dasarnya ya, yaitu X akumulasi manipulasi distribusi, sedangkan MMXM ini adalah pattern yang bisa kita identifikasi ketika terjadinya manipulasi gitu. Ketika dia retrace dalam manipulasinya. Sebenarnya nggak dimanipulasinya doang ya. Tapi udah pasti sih dimanipulasinya. Maksudnya misalkan kita ngomongnya tentang daily cycles gitu ya. Itu kan patokannya Q1 sampai Q4-nya itu adalah sesi ya, kayak Asia, London, New York dan lain-lain. Nah, MMXM ini pasti akan berada di fase manipulasinya dalam daily cycle, dan juga MMXM ini akan ada di 19 minute cycles. Nah, jadi dalamnya pun ada gitu. Bahkan di micro cyclesnya pun ada gitu. Nah, ini mungkin kalau kalian yang belum belajar quarterly teori, silakan dibaca aja. Sama recordnya sih waktu itu ya, gue nggak record. Gue tuh males record ya, jadi kalian silakan tanyain aja kalau kalian nggak ikut. Oke, itulah yang dimaksud konsep fraktal ya. Oke, yang pertama. Nah, ini kok kayak gini sih bang candle-nya gitu. Kok gini sih grafiknya? Nggak usah nanya-nanya ya. Kalian bisa identifikasi lah. Sama aja gitu. Karena ini gue ngambil ya. Gue nggak ngebuat karena gue capek. Jadi gue ambil aja. Ya, kita jujur aja lah ya. Kalau bikin, gue bilang. Kalau gue ngambil gitu. Ini gue ngambil. Oke. Bisa diidentifikasi pergerakan setiap MMXM itu. Ini kita ngomongin buy side lagi. Market maker by model. Jadi model yang buy. Oke, kita bakal fokusnya di buy side of the curve atau kurva pembeliannya. Jadi ketika harga memasuki atau kita memasuki buy side of the curve, jangan sampai kalian nge-short. Karena pada algoritmanya kita sudah berada di posisi nge-buy terus guys. Jadi kalian nggak boleh tuh counter trend ketika udah ada buy side of the curve. Nah, pertama kalian lihat dulu ini. Ini bisa diidentifikasi. Pertama adalah higher time frame discount array atau key level ya. Key level pada higher time frame-nya. Dimana paling mudah itu kita bakal ngomongin tentang internal to external. Itu udah paling mudah gitu ya.
Contohnya bisa seperti volume imbalance, ada fair value gap, breaker block, order block, atau chain in state of delivery di higher time frame, atau inversion fair value gap. Nah, itu kalau kalian masih menanyakan apa itu kalian harus mulai dari awal guys. Belajar, gue nggak ada sih ya materinya. Apa perlu gue buatin nanti? Yang basic-basic gitu. Cuma itu basic banget. Sebenarnya itu di mana-mana ada ya. Kalian bisa pelajari. Dan ya, gue mau kasih tahu ya. Ketika kalian mempelajari ICT, mempelajari PDRay, kalian cuman bisa tuh sekedar tahu aja dulu guys. Jangan kalian pakai kayak misalkan ada yang ngomong harga biasanya retrace ke order block atau ke fair value gap. Kalian tiap ada fair value gap sama order block kalian entry ya, nggak bisa ya. Karena kuncinya ada di smart money reversal. Oke, ya banyak sih kuncinya ya. Cuma ya inilah utamanya smart money reversal. Oke, kita fokus kepada higher time frame, key level. Habis itu, jika ini dalam konteks yang bullish, oke, ini gua gambar dulu ya. Wait. Oke, misalkan kita dalam konteks yang bullish, kayak gini nih. Nah, oke. Ini tuh bisa terjadi ketika, nah inilah. Di sini ada turtle soup, di sini ada CISD, dan meninggalkan ya bisa CISD-nya aja yang jadi DPD array, bisa juga ada fair value gap-nya, oke, atau bisa breaker block-nya, atau banyak macam lah ya di bagian sininya. Oke, kalian bukan tinggal ya, cuma penggunaannya simpelnya ketika ada kayak gini. Ini kan higher time frame ya, berarti price action di higher time frame menunjukkan bahwa kita sedang melakukan kenaikan karena di sini sudah ada turtle soup, oke, dan ada displacement. Nah, kayak gini, kalian udah tahu kayak gini, kalian tuh bisa mencari nih smart money reversalnya. Ketika market berada melakukan retracement lah. Dan kalian nggak bisa langsung buy, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalian harus nungguin ada smart money reversal. Oke, tenang. Nanti smart money reversal ada di slide selanjutnya pembahasannya. Ini cuma pondasinya. Nah, di sini biasanya akan terlihat namanya original consolidation. Ketika dia retrace, ini biasanya kelihatan. Oke, market maker bakal ngebuat original consolidation di sini. Habis itu dia turun, dia distribusi, dia turun lagi, meninggalkan. Ini tuh fungsinya apa? Untuk meninggalkan buy side. Oke, buy side liquidity untuk nantinya diambil. Nih, ini bakal diambil ketika sudah masuk ke buy side of the curve. Ini namanya BSL ya, BSL. Nah, ini biasanya akan diambil. Kita tinggal menunggu adanya smart money reversal. Oke, secara simpelnya kayak gitu. Nah, ketika sudah memasuki buy side of the curve, di sini udah smart money reversal. Oke. Nah, biasanya kita bisa dapat entry di sini nih ya. Ini ada tulisan. Sudah gue hapus dulu kok jadi pusing ya kelihatannya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada namanya low risk buy. Ini adalah entry yang menurut gua nggak tahu ya pemula-pemula apakah bisa. Cuma kalau kayak yang udah pernah gua ajarin candle range theory ya pasti udah ngerti lah namanya smart money reversal. Ketika kita ngomongin di sini H1 ya, misalkan di sini ada H1 CISD. Harga turun, retrace. Di sini di M1 melakukan begini. Nah, di sini ada turtle soup juga, di sini ada CISD. Oke. Ini namanya low risk buy. Kenapa bisa disebut low risk buy? Karena SL-nya sangat-sangat kecil di sini. Di sini SL-nya sangat-sangat kecil. Oke. Ketika dia masuk sudah naik, oke, dia akumulasi lagi dan biasanya akan dapat entry di kedua nih. Di breaker block-nya. Nih, biasanya di sini. Oke, di sini akumulasi lagi baru dia mengambil area buy side liquidity-nya. Cuma nggak selamanya market akan menunjukkan MMXM buy model yang sangat clean kayak gini gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke sell-nya. Sell model.
Sama aja ya, ini akan terjadi ketika kita lagi bullish, ini akan terjadi ketika kita lagi bearish. Dan lihat, sama ya, di sini ada higher time frame, premium array. Misalkan, kita contohin lagi. Oke, misalkan di sini ada sama ya. Di H1 pun. Nah, begitu. Misalkan kayak gini, di sini kita ada order block yang tersiksa mungkin di area sini. Aduh, di sini ya. Kalian menunggu ketika adanya market bergerak ke area sini. Oke, di sini ada PD array apapun. Cuma perlu diingat bahwasannya kenapa dibilang price is fractal. Karena ketika ada TS di sini di H1, biasanya dia akan balik lagi pun di sini pun ada TS-nya juga. Jadi ada konfirmasi dan juga ada konfirmasi gitu. Jadi kalian nggak perlu langsung sell di sini kan, tinggal nyari konfirmasinya. Nah, ini biasanya model yang sangat-sangat bagus lah, high probability. Ketika di higher time frame-nya ada turtle soup dan displacement, ketika harga balik ke area CSD-nya, nah di sini biasanya juga akan melakukan retest dan di sini akan melakukan sama yang dilakukan, dia baru turun. Nanti kita bakal masuk ke contohnya ya, cuma ini untuk bawa pondasinya dulu lah. Kalian ingat tadi di sini bisa berupa apa? Volume imbalance, fair value gap, breaker block, order block, dan lain-lain. Bisa rejection block dan lain-lain gitu ya, banyak. Harga dari original konsolidasi. Kalian tuh pasti bakal bisa melihat original konsolidasi. Nah, ini sih bukan bisa melihat ya. Kalian mungkin perlu melatih juga area original konsolidasi karena area ini merupakan area yang biasanya di TP yang akan diarah. Oke, kalian juga biasanya bakal kelihatan juga sih bentuk yang kayak gini. Nah, di sini ada smart money reversalnya. Pokoknya area-area sini, di sini kita disebutnya sell side, inilah yang akan ditargetin. Ini bakal ditargetin, ini bakal ditargetin. Gitu. Oke. Kuncinya sebenarnya paling penting adalah smart money reversalnya. Kalian tahu di sini kita bisa 2 kali entry biasanya. CSD sama di breaker blocknya. Oke, kita lanjut. Ini ya bentuk dari smart money reversal. Jujur aja, mungkin kalau MMXM kalian masih pusing, cuma ini yang harus kalian ngerti. Sebenarnya bukan ngomongin MMXM aja ya, sebenarnya ngomongin ICT ya inilah kuncinya gitu. Kunci terjadinya keberhasilan gitu. Ya pasti di sini lah. Kalian harus bisa ngelihat kayak gini, bentuk kayak gini. Ini namanya smart money reversal. Smart money reversal itu butuh beberapa ya. Contoh, yang wajib itu adalah key level. Ya iyalah wajib ya. Kalau nggak ada key level, mantul di mana gitu. Oke. Key level, ada turtle soup, ada CISD atau MSS, dan juga ada displacement. Adanya FEG lebih bagus, berarti menandakan adanya displacement yang kencang gitu. Oke, cuma FEG nggak wajib menurut gua. Yang wajib itu adalah TS dan CISD dan displacement gitu. Kalau SMT sebenarnya bagus ya kalau ada. Bagus kalau ada. Kalau nggak ada, it's okay. Kalau ada, kalau nggak ada, it's okay. Kalau ada, menambah conviction bahwa akan terjadinya smart money reversal. Oke, bentar gue mau ngeliat komenannya, ada yang komen nggak sih? Oke, nggak ada ya. Suaranya bergema. Oke, aman ya guys ya? Aman nggak sih? Aman. Oke. Oke. Nah, kalian lihat di sini ya. Kalian cuma perlu sebenarnya ini doang guys. Kalian cuma perlu melatih mata kalian bentuk dari smart money reversal TS CISD. Udah, ini doang sebenarnya. Mungkin awal-awal bakal susah ya ngelihat kayak gini. Cuma ya kalau kalian niat sebenarnya kalian bisa backtest terus. Itu gue udah buatin ya template CISD. Mana ya? Kayaknya ada di sini deh. Coba nanti kita bahas. Nah, ini kita masuk ke key levelnya. Maksudnya key level sama smart money reversal ini apa gitu. Oke. Ketika ada TS dan CISD gitu misalkan di H1. Terus meninggalkan area fair value gap. Oke. Nah, biasanya akan
kelihatan smart money reversalnya di menit 1 ketika harga meretrace ke area tersebut. Oke, H1 key level, M1 smart money reversal. Kalau misalkan key levelnya merupakan D1 atau D1, smart money reversalnya biasanya terlihat di M30 atau H1. Kalau dia weekly, biasanya terlihat smart money reversal, yaitu TSCSD-nya di H4. Nah, ini kalian harus pahami. Ini udah dasarnya ya. Karena kalian bakal harus milih ya. Dan kalian jangan maruk gitu. Kalau misalkan kalian trade di key level weekly, kan kalian gak mungkin juga sih nyari di M1 kan. Itu namanya buset, mau ngejar bawah banget apa. Susah ya. Kalau misalkan key levelnya di weekly. Kayak gitulah. Oke. Kalian harus pahamin key level dan time frame alignment-nya untuk nyocokin. Jujur aja, kalau kalian paham MMXM sih menurut gue enak banget sih buat trade. Kayak clean aja gitu. Oke, kayak contoh di sini. Kelihatan? Oke. Di sini kita lihat, kalian lihat dulu fokus ke sini. Oke. Selalu ya, menurut gue berulang. Di sini apa? Di sini ada turtle soup. Oke. Di sini ada CISD atau breaker. Oke, bisa juga di sini ada order block, cuma biasa kita fokusnya ke area breakernya. Oke. Dia ngelakuin kayak gini nih ya. Di higher time frame dia ngelakuin kayak gini. Cuma kalian lihat di lower time frame ya. Ini kalau nggak salah ini weekly, ini H4. Oke. Kalian lihat di sini area sini. Ketika dia retrace, dia akan ngebuat kayak gini. Oke. Original consolidation, nyisain buy side. Oke. Begini, nyisain buy side di sini. Ini kalau kalian lihat turun time frame lagi bakal lebih jelas. Ngebuat sell side-nya. Oke. Cuma di sini menurut gue udah cukup banget lah ngelihatnya. Oke, karena gue berfokus ke TS dan CISD-nya. Nah, di H4 ini sangat kelihatan untuk melihat turtle soup di sini ya dan CISD-nya. Oke, kalian bisa entry di CISD mengarah ke eksternalnya. Begitu. Oke, jangan lupa di sini ya. Ketika kalian harus fokus ke key levelnya. Ketika market sudah membuat sell side sell side di sini yang tadi original consolidation, distribution, kita tinggal nunggu adanya smart money reversal di area key levelnya. Nih, breaker week 1 di area sini ya. Jadi ini cara makainya tuh nunggu harga berada di key level dan mencari konfirmasi. Kan cuma perlu inget nih ya, bentuk CISD itu kayak gini. Nih, smart money reversal tuh kayak gini. Oke. Nggak tahu ya kalau gue ngeliat ini apa ya, mengidentifikasi CISD sangat mudah lah. Mungkin kayak Mas Sudi yang udah trade CRT juga udah sangat mudah gitu untuk melihat turtle soup atau CISD atau smart money reversal. Cuman yang awal mungkin bakal susah. Nggak kebiasa. Oke. Kesimpulannya, mengetahui key level higher time frame ini udah penting banget. Nggak bakal bisa kalau misalkan nggak ada key level higher time frame-nya. Harus sesuai biasnya. Habis itu, mengetahui bahwa smart money reversal di lower time frame berada di key level higher time frame tersebut. Dan jangan lupa ada time frame alignment-nya. Oke. Nih ya, di sini mungkin kalian masih bingung, market maker model higher time frame sama dengan market maker model lower time frame. Ini bakal gue liatin nanti di chart. Dan juga kita perlu memperlakukan semua chart itu dengan sama. Maksudnya apa? Nah, ini kita bahas di pembahasan charting ya. Oke. Akan ada pembahasan daily profile? Enggak ya. NAB mana ya? Nah. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Key level itu penjelasan simpelnya apa, Bang? Nah, coba makanya menurut gue deh kayak MMXM ngebahas kayak ini sebenarnya udah agak expert dikit ya. Key level itu yang tadi gue bilang ya. Soalnya sering gak balik. Ya. Key level ini apa? Area penting terjadinya retracement gitu, pantulan. Kayak contoh fair value gap, breaker, dan lain-lain. Nah, cuma nggak bisa ya kalau ngomongin cuma tentang
FVG dan gitu-gitu itu nggak bisa. Nah, nanti di chart coba gue kasih kayak tadi yang dicontoh, walaupun dia ada breaker block, dia harus tetap ada TS dan CIS di higher time frame-nya. Jadi nggak bisa sembarang. Ya, bukan konfirmasi, tapi lebih ke area penting lah untuk terjadinya retracement. Oke, kita lihat ini apa ini. Oh ini thread tadi, gua hapus dulu. Kita cari ya MMXM-nya. Sebenarnya MMXM itu bisa di-combine sama beberapa konsep kayak daily profile dan lain-lain. Cuma eh nanti ya GU ya GU. Wah ini GU enak banget gitu. Parah ya XM-nya kacau. Kita lihat di sini. Paling ini kacau banget sih, ini clean banget. Nih ya, kita lihat di sini. Oke. Kita hapus dulu. Di sini daily. Oke, kita lihat daily. Daily di sini. Kita lihat di sini. Oke. Bahkan di sini pun ada TS sama CISD ya. Ini kalau kalian lihat, jujur aja, nih ya kayak gini contohnya ya. Ini langsung dapat contoh. Begini ya. Di higher time frame ada kayak gini nih guys. Ini udah TS dan CISD. Oke. Berarti apa maksudnya? Ini merupakan area yang menarik gitu untuk terjadinya retracement di sini. Ketika kalian melihat di day one kayak gini, kalian tinggal nunggu gitu di area sini terjadinya hal yang sama. Kita contoh, kita lihat di salah ya. 30 menit kita lihat. Oke. Di sini coba kita biarkan dulu dan kalian melihat apakah kelihatan gitu smart money reversalnya. Nah, coba kira-kira kelihatan nggak smart money reversalnya? Jelas, jelas. Ya, itu yang mentorship menjelas-jelasnya dia udah latihan banyak dia. Oke. Di sini ya, kita melihat di sini. Kelihatan sebenarnya bisa. Ini ya, kenapa MMXM itu menarik bagi gua? Kalian kalian udah tahu nih, di sini udah ada CISD di higher time frame. Terus dia bakal mantul ke CISD-nya. Nah, dia udah mantul, terus dia ngebuat CISD lagi. Nah, kayak gini ya. Oke. Kalian juga bisa nyari CISD di time frame kecilnya. Jadi terus mencari konfirmasi dibanding kalian kayak gini kan. Oke, inilah konsep fraktal gitu. Dibanding kayak gini, kalian bisa nyari konfirmasi di area sininya juga, di area lower time frame ya. Kayak contoh. Ini kita lihat. Berarti nah, di sini ada apa? Ya, ada fair value gap. Kalian bisa melihat apakah terjadi smart money reversal lagi. Bahkan di M15 jelas ya. Di M15 aja jelas. Nih CISD ya. Ini katanya pasti dia ngomong, apaan tuh CISD begini gitu. Masa begini CISD? Ya begitulah guys. Memang ini CISD. Kalian bisa entry begini. Nah, kalian nggak perlu nyampe bawah gitu ya. Kalian bisa di sini. Jadi konsep ini akan terus berulang. Kalian bisa ambil mana? Terserah. Di sini juga banyak gitu ya. Di sini kita sudah memasuki buy side of the curve. Oke, cuma tetap ya. Kalau misalkan kita bukan entry-nya di sini, jangan maruk-maruk. Karena bisa terjadi retracement ke bawah lagi gitu. Ya, cuma kita mengetahui bahwasannya di sini sudah memasuki. Nah, buy side of the curve. Di sini banyak terbuat sell side liquidity. Di sini, di sini, oke, di sini. Nah, di sini ini namanya engineering liquidity gitu. Liquidity yang dibuat oleh market maker gitu, oleh algoritma. Kalau kalian bisa ngelihat ini di higher time frame, kalian bakal bisa ngelihat ini di lower time frame. Oke. Begini. Contoh, kayak misalkan di sini, kalian bisa TP di mana? Sebenarnya kalian bisa di sini,
Kalau kalian maruk ya bisa di sini. Oke. Gitu. Nah, sama ya. Di sini ada TSCISD, di sini ada TSCISD. Kita lihat lagi di bawah. Di sini pun ada TSCISD. Oke, di sininya. Nah, oke, di sini walaupun dia baliknya ke area sininya. Gitu. Kalian cuma perlu mengetahui bahwa smart money reversal ini akan terus terjadi. Oke, kita lihat, kita balik lagi. Kita, aduh, apa ini? Ketika udah masuk ke buy side of the curve, kalian jangan sampai nge-sell ya. Jangan sampai nge-sell. Ini udah jelas banget banyak liquidity yang terbuat gitu. Oke. Jangan sampai kalian nge-sell. Coba kita mencari lagi. Apakah ada gitu ya. Nih. Kalau kalian lihat di sini, kalau kalian turun time frame, di sini ada apa? Nih kita lihat. Oke. TS CISD. Harga balik. Habis itu tinggal apa? Nunggu konfirmasi. Ketika nunggu konfirmasi, menunggu adanya TS dan CISD lagi. Ini akan terus berulang, guys. Nah, kalau kalian lihat. Nah, TS CISD. Oke. Terus berulang. Kalau kalian entry di sini ini namanya low risk buy. Karena SL-nya sangat kecil. Oke. Ini sangat kecil. Kalian bisa ngincar eksternalnya gitu. Oke. Atau bahkan kalau kalian bisa cek ke 15 second, ke 15 detik, di sini pun kalian pasti bakal bisa dapat entry lagi. Bakal ngebuat smart money reversal lagi. Karena di sini ada PD array. Ini berupa PD array 1 menit di sini. Oke. Di sini pasti akan ada smart money reversal di 15 detik. Di sini. Sudah pasti, itu udah pasti. Itu dia fungsinya mengetahui time frame alignment dan key levelnya. Kayak contoh, mungkin tadi ya si Ken ngambil yang mana sih? Bukan yang ini ya? Oh, yang di sini ya. Oke, kita biarin dulu ini terus. Nah, kita udah tahu di sini, kita hapus lagi, bahwasannya market trend bearish-nya kuat. Oke, di sini kita punya PD array apa? Di area sini. Oke. Kalian bisa sebenarnya trade di area sini, cuma harus di lower time frame-nya. Nah, kayak tadi Ken ya, di sini ya, kalau nggak salah ya. Oke, di sini. Nah, kalian lihat di sini ada key level. Berarti kalian melihat, oh, oke ini day one. Berarti kalian tinggal nunggu apa? Smart money reversalnya di area mana? Di area bisa M30 atau H1. Kalau kalian lihat kayak gini, mungkin kalian nggak ngelihat ya smart money reversalnya. Karena dia langsung CISD-nya di sini gitu. Oke. Coba kalau kalian turun ke M1, ini pasti kelihatan sebenarnya. Cuma kan nggak mungkin juga gitu ya. Kita entry di beginian di M1, buset banget gitu. Nah, kayak gini. Kalian lihat di sini sama ya, kan terus terulang. TS CISD. Oke. TS CISD, TS CISD. Terus dia bakal ngelakuin kayak gitu. Oke. Ntar kita balik lagi. Oke. Di sini kita melihat bahwasannya di sini pun sama ya, dia membuat engineering liquidity. Oke, berarti targetnya apa? Ketika udah ada displacementnya kencang banget ya ini ya. Ini kelihatan banget sangat kencang gitu. Sangat kencang. Tandanya apa? Ya lagi mengarah ke eksternal yang ini. Oke. Nah, di sini kalian lihat. Kalian lihat. Nih, kalian lihat. Di sini ada apa? TS. Di sini bisa dibilang CSD. Kita naik dulu. Nah, kalian lihat di sini.
Kalau misalkan kita mengacunya kepada H1, kita bakal melihat bahwasanya CISD-nya di area sini ya. Oke, makanya di sini ada TS, makanya dia mantul ke area sini dan ngincer eksternalnya. Apakah di sini kalian bisa bilang ini juga sama ya? Nah, ini juga sama, MMXM juga, di sini juga sama, MMXM juga. Ketika kalian menggunakan MMXM sejalan gitu ya dengan higher time frame, ya itu pasti bakal lebih bagus dibanding kalian counter trend. Coba kalian counter trend, sell, short, short, short. Oke, nggak bakal puas lah range-nya. Contoh kita lihat di sini, apakah di area sini ada smart money reversal? Apakah ada di sini key levelnya? Nah, di sini bisa bilang TS, di sini CISD-nya bisa. Kalau misalkan kalian naik ke 5 menit, kelihatannya kayak gimana? TS dan CISD yang bagus tuh yang kelihatannya di apa ya? Yang kayak di M1 ada, di M2 ada, di M3 ada dan kayak kelihatan terus gitu. Kayak di sini contohnya TS CISD-nya di sini kalau misalkan di 5 menit. Kalau pemula sih gua sarankan untuk ke M5 aja ya. Karena di M1 sangat cepat biasanya membuat kalian gemeter. Kalian bisa entry ketika kayak gini ya, ada key level, ngelakuin smart money reversal, ya kalian bisa entry di CISD-nya. Atau kalian mau entry di mana ya terserah lah. Mau misalkan di sini ada fair value gap, di sini pun kena ya fair value gap di sini. Atau mau di breaker block ya bisa. Atau di order block, nggak tahu ya order block kena apa enggak. Cuma mungkin kayaknya enggak. Gitu. Bentukannya sama. Dan kalau kalian melihat di sini, ketika dia retrace ngambil, ini apa? Sama guys, MMXM juga. Oke. Jadi ketika terjadi yang kayak gini tuh ini udah enak banget gitu. Bagus banget. Oke. Kita lihat apakah terlihat gitu saat dia retrace. Sama ya. Lihat tuh. Terus berulang. TS CISD. Kena CISD-nya. Oke. Terus berulang gitu. Sama. Ini tadi yang entry di sini buset, gacor banget ya. Oke. Sama ya. Apakah di sini juga? Nah gitu ya kita lihat coba. Apakah di sini ada TS dan CISD? Ya mungkin ada. Kalau misalkan kalian turun time frame lagi. Ini udah maksimal ya di gua. Gua udah nggak bisa buka yang detik kan. Oke, kita coba lihat lagi. Kayak di sini mungkin. Apakah kalau kalian tahu misalnya, oh ini M15 harusnya bisanya kelihatan di detik 15 ya. Ini juga sama. Ketika ada begini pun sama. Nah ini di M1 pun kelihatan. Ketika adanya key level, lihat ada apa? TS, CISD. Ya, akan terus berulang. Akan terus berulang. Begitu. Ini yang dinamakan price is fractal. Ketika kalian menggunakan lihat tuh MMXM sekecil ini, segede ini, bahkan di luarnya pun ada ya. Ini yang bagus gitu, yang high probability lah. Ketika kalian udah tahu kayak gini ini bagus. Karena kalian ketika udah mengerti, kalian nggak bakal kan nggak mungkin kalian nge-short gitu ya. Lagi kayak gini. Smart money reversalnya sekuat ini gitu bahkan display set tinggi banget. Nggak mungkin kalian mau nge-short gitu. Kan tindakan yang bodoh. Kalau misalkan kalian nge-short. Nah, konsep kayak gini bisa kalian kombinasiin misalkan sama quarterly teori, kalian tinggal menunggu gitu ya. Misalkan yang 19 minute cycles-nya, nyesuaiin manipulasinya atau kalian make kalau kalian yang ngerti macro time, kalian bisa sesuaiin juga sama makronya. Itu lebih ke kalian aja sih ya, lebih ke terserah kalian. Karena menurut gua semua tuh bisa dicampur-campur. Cuma ya harus stick to one plan gitu. Rules kalian. Cuma ini basicnya. Kalau kalian mau nambah-nambahin pokoknya CISD-nya harus ada di makro ya silahkan. Bisa juga. Misalkan saya pengennya tes CISD-nya ada di fase manipulasi pada XAMD-nya, silahkan bisa juga. Jadi bisa digabung-gabung. Begitu. Oke, apa ini?
Bentar-bentar ya. Gue baca komenannya. Mau TP Tama tidak boleh sama market max. Bagaimana jika harga berbalik arah dan gagal menyapu semua area TS dan CISD? Ya mau gimana ya udah gitu kan. Berarti apa? Berarti Bang ini nanti recordnya di share di mana? Gue nggak record. Gue nggak record. Bagaimana jika harga berbalik arah gagal dan menyapu? Ya udah, mau gimana lagi? Kalian analisa apa yang salah? Kalian salah menentukan key levelnya kah? Kalian salah menggunakan TSCSD-nya kah? Apa TP kalian terlalu tamak kah? Begitu. Gue nggak di record ya guys ya. Gue nggak pernah record sih kalau live kayak gini. Gue nggak pernah record. Begitu guys. Menurut gue ketika kalian paham MMXM menurut gue sangat-sangat bagus ya. Menurut gue bagus banget. Kalian bisa kombinasiin dengan berbagai macam gitu. Sama halnya kayak misalkan kalian pengguna CRT. Sama aja. Kalian bisa gunain dengan konsep apapun itu gitu. Bisa kalian tambah-tambahin lagi. Kayak misalkan di sini. Nah ini sama ya. Ini ada apa CRT juga sebenarnya. Oke. Kalian misalkan kalian user CRT bukan MMXM gitu ya. Tapi ya ditambah MMXM dikit lah. Kalian udah tahu udah kayak gini kan lumayan gitu. Kalian jadi ada conviction lebih. Bahwasannya oke, kita udah masuk ke buy side of the curve dan emang ada draw on liquidity di atas. Begitu. Ini apa? Ini CRT juga kan sebenarnya. Tuh. Oke. Apakah ini kalau di weekly ini CRT? Lah, sama juga nih, ada CRT juga. Oke. Ini sebenarnya sama aja ya. Emang beda penggunaannya aja sih menurut gua. Tuh. Oke, di sini ada CRT. Iya, ya. Di mana lagi? Di sini ada CRT. Sama ya, CRT juga sebenarnya bisa sih jadi konsep yang fraktal kalau kalian mengerti cara makainya. Begitu. Saya pengguna CRT jadi makin percaya diri. Waduh, bagus. Tapi nggak boleh terlalu tamak ya guys ya. Dan perlu dilatih lah hal-hal kayak gini. Oke, bagaimana Mas Sudi? Kalau pandangan Mas Sudi gimana? Apakah kalau sekarang Mas Sudi trade CRT di combine sama apa? Digabung sama apa? Sama quarterly kah? Atau sama daily profile kah? Atau sama MMXM? Belum gabung-gabung bang. Berarti masih pure CRT ya? Masih pure candle range theory. Wah gila ya. Menurut gua dengan menggunakan CRT mungkin sama pergerakan IRL atau ERL doang ya. Tuh, itu aja udah bisa gitu menurut gua. Udah bagus. Cuma yang gue masih mumet sama daily profile dan quarterly theory. Tuh. Mas, quarterly theory digabung MMXM bagus nggak? Quarterly theory itu adalah pondasi yang sangat dasar ya. Mau digabung apapun bisa. Quarterly theory itu dasar banget. Itu pemahamannya ICT dasarnya di situ lah. Kalau di XU bisa dipakai nggak bang? Ayo, siapa yang mau jawab? Bentar ya guys ya. Gue napas dulu. Pasti kalian beres live langsung buka chart, cari TS, CISD, terus entry kan. Waduh, jangan ya. Nggak boleh. Tidak boleh. Nanti ada kok ini PDF materinya gue share kok. Bisa gue share ya, tenang aja. Weekly profile sama MMXM beda. Beda. Beda ya. Jadi gini guys. Daily profile, weekly profile, dia basicnya adalah quarterly teori. Pergerakan XAMD. Oke? Cuma kalau MMXM berbeda ya. Dia bisa digabung konsepnya. Cuma cara kerjanya aja beda. Agak susah jelasinnya ya. Cuma beda ya. Kalau MMX sama weekly profile tuh beda. Secara terminologinya tuh beda. Kuncinya inget ya, kuncinya tuh key level sama smart money reversal.
Itu kuncinya. Sama time frame alignment. Belajar quarterly teori yang bahasa Indonesia di mana Bang yang lengkap? Nggak tahu ya, gua nggak tahu. Coba ada yang ini nggak ada yang tahu nggak? Time frame alignment ngaruh nggak? Menurut gua lebih kayak buat pedoman kalian aja sih. Ngaruh, pasti ngaruh. Cuma maksud gua kayak sebenarnya bisa kayak misalkan H4 bisa di M5, bisa di M8 tergantung. Cuma itu buat patokannya aja dulu. Di oil bisa Bang. Jangan ampe gue cek di BRI ya, kayak waktu itu ya. Waktu itu gue udah pernah ngecek CRT di saham Indonesia udah. Daily profile apa quarterly teori di saham Indonesia udah. Udah semua guys. Di sini market maker tuh siapa, Bang? Gua. Bukan ya. Nggak tahu. Market maker ya itu institusi besar, hedge fund, bank dunia dan lain-lain ya. Investment banking atau bisa disebut smart money lah. Aduh, JP Morgan. Oke, gitu guys. Bisa jelasin nggak cara combine weekly profile sama MMXM? Coba ya kita cek ya. Walaupun gue gak pernah gunain segitunya sih. Contoh, di sini. Di sini weekly profile apa ini kalau kalian lihat? Tadi yang tahu nggak? Ini kan udah jadi ya, ini enak sebenarnya. Kalau belum jadi pasti agak PR gitu. Harus ngebaca economic calendar dulu. Oke, sini ya. Di sini ada key levelnya, key level, weekly profile-nya. Berarti kan kayak gini cara makainya. Kita tandain, kita tandain, kita tandain, kita tandain, nyampe mana ini? Jumat. Nah, habis itu kita turun time frame ke weekly itu H1, H4 gitu. Nah, gini kan. Kalian harus tahu kalau misalkan gunain weekly profile. Kalian tahu dulu ada patokan nggak? High impact news berada di hari apa? Terus kalian ngelihat ini melakukan pergerakan apa? XAMD kah atau AMDX kah atau kalau misalkan kalian berpatoknya bukan di quarterly theory ya, berdasarkan weekly profile, misalkan berpatoknya, ini kalian udah tahu nih ya, kita bakal bullish gitu. Ini kita bullish gitu dari bias higher time frame-nya. Di hari Senin masih jauh gitu ya. Di hari Selasa pun masih jauh. Berarti kita bisa beranggapan low of the week-nya itu hari apa. Dan kalian lihat sama sebenarnya smart money reversal kan patokannya. Ketika kayak gini, sayangnya di H1-nya nggak ada smart money reversal atau nggak terlalu kelihatan lah. Ya kan? Karena sangat displace-nya sangat besar. Paling kita menunggu di area sininya. Itu kan nggak tahu hari apa lagi gitu ya. Cuma kalau kalian udah expert ya sebenarnya bisa. Kalian bisa turun time frame jauh gitu ya. Dan menurut gue ini sangat-sangat expert banget sih kalau kayak gini. Dan kayak misal pun kalau bisa kayak gini ya paling 1:5 kalian udah close profit gitu. Gak mungkin kalian tahan kalau masih baru-baru. Ya, bisa jadi. Cuma kalau misalkan weekly profile sama MMXM bisa. Gak ada yang nggak bisa sih, bisa-bisa aja. Cuma ya itu weekly profile ini hanya sebagai basicnya aja atau ilmu dasarnya gitu. Kalau misalkan kalian stick to MMXM-nya. Berarti kan kalau misalkan kalian pelajari weekly profile, kalian udah ngebaca nih analisanya, oke, hari Rabu mungkin bakal ngebuat low of the week. Berarti kalian menunggu hari Rabu mengarah ke area key levelnya dan menunggu adanya smart money reversal. Cuma untuk weekly, kalau untuk menemukan smart money reversal di M1, waduh, PR banget ya. Bisa-bisa kena tipu market gitu. Paling di H1 sih, menurut gua. Dan nggak kena. Sebenarnya bisa kalau kalian paham ya. Kalian misalkan di sini ya. Di sini. Oke. Di area sini. Misalkan kayak gini. Cuma susah guys. Susah menurut gua. Paling emang mau nggak mau nunggu dia break. Gitu. Kalau pengguna kalau kalian emang biasanya main di lower time frame atau main time frame kecil sih menurut gue bisa. Cuman kalau biasanya udah kebiasaan main di time frame gede buat nyari konfirmasi sepanjang ini gitu ya, selebar ini range-nya di M1 menurut gue
mungkin agak susah gitu buat yang baru-baru gitu. Sama aja, bisa aja ini weekly profile em, midweek reversal. Berarti tandanya apa? Kalau mau di-combine sama MMXM, berarti setidaknya kamu udah tahu bahwasannya key levelnya bakal kesentuh di hari Jumat gitu. Jadi itu kan lumayan kan kalau misalkan tahu weekly profile. Jadi kalian nggak perlu nungguin harga retrace pas di hari Senin sama Selasanya gitu. Begitu. Menurut gua sih nggak usah terlalu jauh ya. Mending belajar siklus harian atau siklus 90 menit quarterly teori terus dicombine sama MMXM. Itu udah cukup banget menurut gua. Kalau misalkan weekly profile, waduh, kejauhan sih menurut gua. Walaupun bisa. Cuma pasti pusing, guys. Mending pelajari 19 minute cycles atau daily cycles dan kombinasi sama weekly profile. Weekly profile lagi sama MMXM. Kalian harus coba-coba sendiri sih. Jujur ya, gue nggak pernah trade silver bullet. Gue nggak pernah trade silver bullet dan gue pun nggak mempelajari silver bullet karena gue nggak tertarik sama silver bullet. Jadi gue nggak paham silver bullet. Dari semua IC gue nggak paham tuh silver bullet tuh gue nggak paham. Gue nggak pernah trade silver bullet. Silver bullet. Mas dulu jangka panjang aku paham lumayan bagus probability-nya. Cuma saat pas gua main mikro gua hancur di jangka panjang. Kenapa ya Mas penyakitnya? Maksudnya mungkin ini ya, itu dia fungsinya time frame alignment sama nentuin pergerakan dari order flow pada higher time frame-nya. Jangan terlalu kalau misalkan mau main di mikro pun ya jangan terlalu terpaku sama pergerakan noise di mikronya sih, harus nyesuaiin juga. Menurut gue daily cycles tuh udah bagus banget ya. Udah wajib banget lah daily cycles tuh udah wajib banget guys. Kalian pahamin kalau mau trade ICT. Bukan mau trade ICT sih. ICT ya nggak bisa di trade. Maksudnya kayak mau trade gitu. Yang enak tuh ya daily cycles sudah minimal ngerti. Q1, Q2, Q3, Q4 melakukan AMDX atau XAMD atau negative condition. Kalian bisa menghindari negative condition dan trade hanya AMDX dan XAMD. Begitu. Dari Daye ini udah paten ya. Ya, kalau kalian gunain quarterly teori, jangan pakai killzone ya. Jangan pakai indikator killzone lagi. Berarti kalian harus cuma quarterly teorinya aja, nggak bisa digabung. Jelasinnya agak panjang ya, cuma jangan digabung lah. Kalau misalnya kalian fokus ke quarterly teori untuk mencari AMDX, killzone-nya nggak usah dipakai. Digabung gelut kayak cupang ya, betul. Coba menurut gua kalian nih ya, kalian kalau misalkan kalian nggak ngerti penggunaan itu kan kalian bisa nentuin key level dan juga trade internal tuh eksternal aja sih menurut gua. Yang penting tahu key levelnya di jam berapa, smart money reversalnya di jam berapa. Begitu. Kalau nanya di pair apa aja bang ya pasti bisa di semuanya sih ya, nggak mau aneh ya. Kayak ini namanya market maker model. Semua market ya ada algoritmanya guys. Gue di NQ gue pakai itu, di BTC juga ada. Oke, ya kalian lihat kayak gini, emang ini bukan market maker models gitu. Ketika ada kayak gini, FEG sell side of the curve, di sini ada buy side-nya. Di sini ngebuat engineering liquidity. Pokoknya kalau kalian udah ngerti CISD, TS sama smart money reversal ya, kalian bakal ngelihat terus lah itu mau di time frame gede sama di time frame kecil. Udah tahu juga entry-nya di mana gitu. Kayak gini kan. TS, di sini ada CISD. Target ke eksternalnya gitu. Area sininya. Nah, cuma kalau kalian emang mau pelajari ini menurut gua ya harus kayak belajar kayak gini tuh nggak bisa sehari 2 hari nggak sih?
Kalian harus bener-bener latihan backtestnya, ngebiasain ngelihat smart money reversalnya, mengetahui kalau misalnya kalian nggak pelajarin quarterly teori, setidaknya kalian backtest. Waktu-waktu manipulasi itu sering terjadinya di jam berapa aja. Jadi kalian trade hanya berdasarkan data kalian. Ya sama kayak gua ngajarin si Arti lah. Kayak ke Mas Undi kan kayak gitu. Kalau udah paham MMXM, apakah juga wajib sama Fibonacci? Maksudnya, gue sih nggak pernah pakai Fibonacci ya. Kecuali nyari standar deviasi, ya itu gue pakai. Kayak contoh, buat narik ini, narik. Nah, nah kan, kenapa dia retrace? Ini di area standar deviasi 2 sama 2,5. TP-nya di maksimal di sini biasanya. Gitu. Itu fungsi standar deviasi. Iyalah, betul. Di SSL atau BSL-nya aja. Atau kalau misalkan kalian ada ngelihat draw on liquidity-nya kayak time based liquidity, misalkan Asia high, Asia low, atau misalkan ngelihatnya berdasarkan kayak equal high, equal low juga bisa. Perlu pentingnya juga ya mengetahui zona-zona liquidity untuk nentuin lah draw on liquidity-nya kemana. Kuncinya tuh ada di smart money reversalnya. Weekly profile tuh udah pernah dibahas guys. Weekly profile udah, daily profile udah, CRT udah, quarterly udah. CRT udah paling banyak. Apalagi ya? Banyak sih sebenarnya bahas CIS pernah. Smart money reversalnya doang pernah. Oke, silakan silakan. Cuma menurut gue ya, kalian baca-baca, kalian lihatlah CISD, konten CISD gua itu udah menjelaskan banget smart money reversal bentukannya, macam-macam bentuk smart money reversal yang konten jenis-jenis CISD, biar kalian kebiasa gitu ngeliat CISD-nya. Yang penting kalian tahu key levelnya jam berapa, smart money-nya kok jam berapa, key levelnya H berapa, smart money reversalnya berapa gitu time frame-nya. Si Arti bang, kasih dikit aja di sini contohnya. Ya ini juga si Arti, ya kan? Mana ini? Menurut gue si Arti tuh nggak terlalu, bukan hal yang mewah ya menurut gue, karena sangat simpel belajarnya. Cuman pasti kalian, gue nggak tahu sih kalian bingungnya kenapa gitu. Si Arti tuh kenapa bingungnya gitu? Pertanyaan gue kenapa bingungnya sih? Kayak range teori itu bingung di mananya?